Mas, kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin podcast drama horor nih. Ajarin aku dong bikin podcast drama. Gimana kalau kita belajar bareng aja di Masterclass Audio Drama Kelas Podcast Siberkreasi tiap Sabtu Minggu mulai tanggal 6 November. Gratis kok. Mau. Ih, keren. Itu efek Foley juga ya? Ajarin. Itu bukan aku. Jadi itu suara apa? Itu namanya jump scare. Makanya ikutan Masterclass Audio Drama Kelas Podcast Siberkreasi biar podcast lu tambah drama. Daftar sekarang di siniar.net/drama. Siniar.net/drama. Lah kok dia lari? Mas, pokoknya kita putus. Jadian sama abang aja, Neng. Ntar abang ajarin podcast drama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang sudah dikirimkan oleh Mas Chandra Yuri. Instagramnya di @chandrayuri07. Ceritanya tentang wisata mistis ya di makam kembar keramat di Probolinggo. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Ini pengalaman mistis aku dan teman-temanku. Dan ini berdasarkan kisah nyata, real, tidak dibumbui sama sekali. Oke, baik. Aku di kota ini memiliki geng. Geng itu maksudnya teman-teman kumpul, teman-teman nongkrong gitu ya. Beberapa dari mereka ini termasuk orang-orang yang sensitif terhadap hal-hal yang gaib gitu ya. Atau indigo lah ya. Dan karena itu kadang setiap obrolan kita suka disisipi oleh obrolan-obrolan horor. Dan karena itu juga di suatu waktu kami mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Ya, ini hal baru di antara kami, yaitu melakukan wisata mistis. Lebih tepatnya mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker ya. Dan semata untuk memuaskan rasa penasaran aja gitu ya. Dan nggak kayak sekarang yang bikin konten atau bikin vlog, karena dulu ya memang belum secanggih itu juga gitu ya. Nah, kami hanya mendokumentasikannya lewat foto-foto ya. Saya bawa kamera pocket dan juga handphone waktu itu. Handphone Nokia ya. Belum bagus ininya, hasil gambarnya. Akhirnya kami sepakat untuk memulai aktivitas wisata misteri ini di malam Jumat Legi. Kenapa Jumat Legi? Karena kalau di lingkungan kita gitu ya, di kampung kita katanya Jumat Legi ini lebih serem daripada Jumat Kliwon gitu. Kalau menurut saya sih sama aja ya, cuma kan ya kepercayaan daerah situ gitu ya. Nah, seperti biasa, untuk setiap ada kegiatan saya pamit dulu kan ke orang tua gitu ya, pamit, tapi memang nggak bilang untuk wisata mistis. Saya bilang ke orang tua mau nginep di rumah teman gitu, di rumah Mas Mahfud. Ya akhirnya setelah diizinkan saya siapin apa yang harus saya bawa ya, kamera dan juga handphone tentunya, dan kita pergi ke rumah Mas Mahfud waktu itu. Di rumah Mas Mahfud ada saya, ada Dian, ada Mas Ferry dan Mas Mahfudnya sendiri ya. Kita ngopi-ngopi dulu di situ sambil menunggu Mas Abu. Nanti kita dari rumah Mas Mahfud ini ke rumah Mas Abu. Jarak tempuh dari rumah Mas Mahfud ke rumah Mas Abu itu kurang lebih 2,5 kilometer menggunakan motor. Nah, Mas Abu ini salah seorang yang bisa dibilang kami panuti lah ya, karena ilmu agamanya baik, kemudian nasihat-nasihatnya juga cukup kami dengarkan gitu ya.
Karena Mas Abu waktu itu masih ada perlu, jadi kita nunggu dulu di Mas Mahfud sampai akhirnya Mas Abu mengabari kalau dia sudah siap. Akhirnya kita berangkat dari rumah dari rumah Mas Mahfud ke rumah Mas Abu. Dalam perjalanan 2,5 kilometer ini kita cukup melewati jalan-jalan yang sangat gelap karena tidak ada penerangan gitu ya. Apalagi kita banyak lewat pepohonan bambu yang bisa dibilang rimbun gitu ya. Dan gesek-gesekan daun pohon bambu waktu itu lumayan bikin bulu kuduk berdiri. Waktu itu jam 11 malam, perjalanan dari rumah Mas Mahfud ke rumah Mas Abu. Sampai kita tiba di sebuah pos kamling. Pos kamlingnya itu dekat makam. Di pos kamling itu kita lihat ada seorang kakek-kakek yang sedang duduk di pos kamling. Pos kamlingnya juga cukup gelap ya. Dan ngapain gitu tengah malam ada kakek-kakek di situ gitu. Kita akhirnya melewati pos itu dan menyapa kakek-kakek itu. Permisi. Terus kakek-kakek itu jawabnya cuma berdem aja gitu kayak kayak gitu. Dan jelas banget. Kenapa kita bilang jelas banget? Karena waktu itu di depan pos kamlingnya tuh kayak ada semacam polisi tidur yang lumayan cukup tinggi gitu. Jadi kita bener-bener pelanin motor kita lewat pos itu. Makanya kita jelas banget ngedengar suara kakek-kakek itu berdeham gitu. Ya udahlah. Kita nggak nganggap itu hal yang aneh gitu ya. Ya walaupun sedikit aneh sih, ada kakek-kakek tengah malam di pos. Akhirnya kita melewati pos itu dan sampailah kita di rumah Mas Abu. Kita diajak masuk dan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Mas Abu. Tapi ada satu teman kita, namanya Mas Ferry. Itu dia tuh kayak bengong aja masih ngeliatin keluar gitu. Obrolan kita waktu itu dengan Mas Abu, kita bilang tadi kita ketemu kakek-kakek di pos kamling gitu ya. Terus Mas Ferry nyeletuk, emang tadi kalian nyapa siapa sih gitu? Nyapa siapa? Udah jelas ada kakek-kakek di situ kan. Dan kami melihat, dan cuma satu teman kami aja yang nggak lihat, yaitu Mas Ferry gitu. Dia nggak ngelihat apa-apa gitu. Jadi kayak aneh aja mungkin ngelihat kita semua tuh nyapa pos kamling tapi yang nggak ada orang kayak gitu kan. Mas Ferry sampai nanya gitu, kalian tadi nyapa siapa? Kok sebelum kita jawab, Mas Abu udah jawab duluan gitu. Mungkin itu Mbah Brojo katanya. Jin yang menyerupai Mbah Brojo. Mbah Brojo ini merupakan satu sesepuh di kampung kami gitu ya. Orang yang benar-benar pertama tinggal di kampung kami yang babat alas dan akhirnya buat perkampungan di kampung kami. Ya namanya Mbah Brojo dan makamnya ada di ujung jalan yang tadi kita lewatin. Kata Mas Abu sih begitu ya, cuma kan nggak tahu nih. Terus kita nanya dong, loh emang Mas Ferry nggak lihat gitu ya? Jadi kita semua lihat loh, ada kakek-kakek di situ. Enggak. Terus yang Mas Ferry lihat apa? Jadi Mas Ferry melihat ke pos kamling itu kan nggak ada siapa-siapa. Terus Mas Ferry ini ngintip di spion gitu. Dan yang dia lihat bukan kakek-kakek, tapi pocong. Iya, pocong di belakang motor kita yang kayaknya pocong itu tuh seperti mengikuti gitu. Jalan di belakang mengikuti. Kayak terbang aja gitu. Dan Mas Ferry sendiri yang melihat itu cuma bisa diam dan tidak berani menceritakan saat itu gitu ya. Sampai akhirnya diceritakan di obrolan di rumah Mas Abu. Waduh, belum mulai wisata mistisnya aja udah mulai serem banget kayak gitu kan. Dan akhirnya kita semua ketakutan dan ya
Akhirnya kita memutuskan untuk tetap melanjutkan wisata mistisnya, tapi kata Mas Abu, ya udah kalau kalian emang mau ngelanjutin, niat kalian tuh cuma satu, tanamkan niat kalian tuh cuma satu, yaitu ingin mengetahui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat makhluk-makhluk ciptaannya. Gitu. Ya udah, niat kita tanamkan demikian. Gitu. Akhirnya mulailah perjalanan mistis ke sebuah makam kembar yang dianggap angker. Kami benar-benar jalan kaki waktu itu. Kami berlima berjalan bersama beriringan di tengah kegelapan malam. Dan sebelumnya kita berdoa dulu gitu ya. Dan berwudu agar ya niatnya sih biar terlindungi gitu ya dengan wudu ini. Dan kita melewati kampung yang benar-benar sunyi, senyap. Bisa dibilang kalau kami sebut itu seringnya kita bilang kampung mati gitu ya. Ya memang kalau malam Jumat kampung itu emang sama sekali kayak nggak ada kehidupan gitu ya. Kami menyusuri kampung dan sampai akhirnya melewati makam keluarga. Makam keluarga itu ada di tepian sawah. Setelah dari makam keluarga itu kita melewati sawah dan pekarangan warga. Mulai dari pekarangan itu tuh, mulai perasaan aku tuh jadi nggak enak gitu ya. Kayak berasa ada yang ngikutin, kayak ada yang ngawasin gitu ya. Ya kayak ada yang ngawasin aja dari segala arah gitu. Dan aku meminta izin Mas Abu untuk foto-foto di daerah itu gitu. Ya Mas Abu sih boleh-boleh aja gitu ya. Dan hasil jepretannya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Melihat saya sendiri ngelihat kayak ada makhluk yang seperti bertaring gitu. Dan ada juga yang seperti pocong, tapi ya nggak tahu ya. Coba mungkin bisa di brightness-nya dinaikin ya buat teman-teman di di pause dulu, kemudian brightness-nya dinaikin. Dan kami pun tiba di makam kembar keramat yang menjadi tujuan kami. Dan mulai dari situlah berasa mistisnya tuh kerasa banget gitu ya. Kita berlima tuh kayak ngerasain dada tuh kayak sesek gitu ya. Kayak udara tuh kayak hampa gitu. Dan mulai sangat mencekam. Memang belum melihat apa-apa sebenarnya, tapi kayak suasananya mencekam aja gitu tempatnya gitu. Jadi kayak rasa takut kita tuh bener-bener muncul gitu. Padahal belum lihat apa-apa. Dan saya speechless waktu itu. Minta pulang, jujur aja sama Mas Abu. Dan akhirnya kami melakukan diskusi. Mau pulang atau mau lanjut. Diskusinya ini persis di sebelah tempat penyimpanan keranda mayat gitu. Udah ya nggak tahu ya, bukan cuma aku aja yang ngerasa ketakutan waktu itu. Ya Mas Abu jelas nggak takut sih, cuma yang lain tuh kayak takut banget gitu ya. Dan akhirnya bener aja, Mas Ferry tiba-tiba teriak, "Jan!" Mas Ferry ini ngelihat pocong. Dia tuh kayak ketakutan banget. "Pocong! Iku pocong!" Gitu kan. Sambil menunjuk ke arah pepohonan bagian belakang pemakaman. Dan ya bener apa yang dilihat Mas Ferry gitu. Jadi ya, aku juga gak bisa ngapa-ngapain, bener-bener speechless, lemes semua gitu ya. Dan teman kita juga ketakutan semua, apalagi Dian ya. Dian itu udah nangis aja gitu ya. Dan aku bilang, "Mas Abu ayo kita pulang aja deh," gitu ya. Dan kemudian di saat itu juga aku melihat ada sinar merah. Itu merangkak ya dari arah pepohonan. Itu merangkak naik ke atas gitu. Kayak cahaya merah gitu ya. Sampai akhirnya hinggap di dedaunan pohon itu yang rindang gitu. Wah sumpah, aku tuh udah lemes banget. Dan Mas Abu ngajak kita semua berdoa untuk bisa dapat kekuatan
lebih gitu ya, untuk bisa diberikan keberanian. Dan sampai akhirnya semua itu hilang, dan kami pun diajak Mas Abu untuk kembali memantapkan niat kita gitu, yaitu cuma untuk membuktikan kebesaran Allah aja gitu. Dan ketika doa kita semua berhenti, tiba-tiba kita semua mendengar dengan jelas bunyi alunan gamelan. Gamelan, suaranya terdengar megah sekali. Dan di antara suara gamelan itu ada suara orang yang bercakap-cakap gitu. Jadi kayak ada orang ngobrol di antara suara gamelan itu gitu. Suara gamelannya tetap, tapi suara orang ngobrol rame-rame ini kayak semakin deket gitu. Suaranya tuh kayak semakin jelas, semakin ngedeket kita semua gitu ya. Dan di kondisi itu aku masih kepikiran untuk nyoba fotoin dari segala arah gitu. Nah, salah satu teman kita, Mas Ferry ini mulai bersikap aneh. Kayaknya mungkin dia agak mulai, entah ya, kayak ada yang mau masuk ke tubuhnya gitu ya. Soalnya tingkahnya udah aneh gitu, kayak mendengus-dengus gitu. Dan akhirnya kita semua membacakan beberapa ayat suci Al-Quran sesuai arahan Mas Abu gitu. Ya akhirnya berhasil. Mas Ferry tidak jadi dirasuki gitu ya, dan Mas Abu menyarankan ya udahlah pulang aja gitu ya, karena situasinya udah mulai chaos gitu ya. Dan ya akhirnya kami pulang berjalan beriringan lagi gitu ya di tepi sawah. Dan tiba-tiba aku kan pakai jaket tuh malam itu. Jaketku tuh kayak ada yang narik aja gitu. Mundur kayak ditarik gitu. Padahal di belakang aku tuh kayak yang gak ada orang aja, karena kita kan jalannya beriringan gitu. Terus Mas Abu bilang udah jangan ditanggepin katanya gitu. Udah abaikan aja. Dan karena aku masih kepo, aku nengok ke belakang. Dan kalian tahu apa yang aku lihat? Aku melihat seonggok daging berbalut kain putih kecoklatan yang sangat lusuh dengan wajah yang gosong. Ya, pocong. Dan lagi-lagi karena aku di sebelah Mas Abu gitu ya, jadi aku berani ngambil kamera dan mencoba mengarahkan untuk menjepretnya gitu. Tapi pas lagi mau jepret, tiba-tiba HP-nya ngehang dan restart sendiri. Ya udahlah. Akhirnya kami berjalan cepat gitu ya, setengah berlari dan selamat kembali ke rumah Mas Abu. Di rumah Mas Abu ya, saya mencoba membuka kembali dokumentasi dan kita bahas bareng-bareng ke teman-teman apa aja yang kita lihat di malam itu gitu. Ya, begitulah pengalaman dari Mas Chandra Yuri. Terima kasih Mas Chandra Yuri. Foto-fotonya banyak juga ya, bisa kalian lihat tadi. Dan itu dia mencekam untuk hari ini. Terima kasih Mas Yuri, dan buat teman-teman semua warga desa Skaudi yang mau mengirimkan cerita horornya silahkan, masih kami tunggu ya. Email aja di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di follow Instagramnya juga di @podcasthoror.id. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.